Pemerintah Thailand saat ini tengah menjadi pusat perhatian dunia internasional berkat ambisinya menghidupkan kembali mimpi lama yang sangat berani, membangun jalur pintas perdagangan global. Proyek ini dikenal dengan nama Thailand Bridge. Bagi banyak pakar ekonomi, proyek ini bukan sekedar pembangunan infrastruktur biasa, melainkan sebuah strategi geopolitik yang dirancang untuk menantang dominasi Selat Malaka yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan dunia di Asia Tenggara. Lebih lengkap tentang Thailand Bridge, inilah videonya. Untuk memahami mengapa Thailand sangat ambisius, kita harus melihat kondisi Selat Malaka saat ini. Selat Malaka adalah jalur laut sempit yang memisahkan semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera. Selama berabad-abad, jalur ini menjadi rute terpendek bagi kapal-kapal dari Timur Tengah, Afrika, dan Eropa menuju Asia Timur, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Sekitar 25% hingga 30% perdagangan global melewati jalur ini setiap tahunnya. Namun, Selat Malaka kini menghadapi masalah serius. Jalur ini menjadi sangat padat. Setiap tahun, lebih dari 80.000 kapal melintasi selat ini. Dan jumlah tersebut diprediksi akan melampaui kapasitas maksimumnya dalam waktu dekat. Kepadatan ini menyebabkan risiko kecelakaan laut meningkat, kecepatan kapal berkurang, dan waktu tunggu di pelabuhan, terutama di Singapura, menjadi lebih lama. Selain itu, masalah keamanan seperti pembajakan dan risiko tumpahan minyak juga menjadi kekhawatiran global. Thailand melihat celah ini sebagai peluang emas untuk menawarkan solusi baru yang lebih cepat dan efisien. Berbeda dengan gagasan lama tentang terusan Kra yang ingin membelah daratan dengan kanal air mirip terusan Suez, proyek Land Bridge atau jembatan darat ini menggunakan pendekatan yang lebih modern dan teknis. Konsep utamanya adalah menghubungkan dua sisi lautan di bagian tersempit Thailand, yaitu Tanah Genting Kra, melalui jalur darat yang sangat terintegrasi. Proyek ini akan membangun dua pelabuhan laut dalam raksasa. Pelabuhan pertama berada di Provinsi Ranong yang menghadap ke Samudra Hindia di sisi barat. Dan pelabuhan kedua berada di Provinsi Chumpon yang menghadap ke Teluk Thailand atau Samudra Pasifik di sisi timur. Kedua pelabuhan ini akan dihubungkan oleh jalur transportasi logistik sepanjang 90 km yang terdiri dari jalan tol layang dan jalur kereta api ganda khusus barang. Cara kerjanya sangat sederhana untuk dipahami. Kapal kargo dari arah barat, yaitu Eropa atau Timur Tengah, akan bersandar di pelabuhan Ranong. Barang-barang di dalam kontainer akan diturunkan, lalu dimuat ke kereta api atau truk besar untuk menyeberangi daratan Thailand dalam hitungan jam. Di ujung timur, tepatnya di pelabuhan Champon, barang-barang tersebut akan dimuat kembali ke kapal yang berbeda yang sudah menunggu untuk melanjutkan perjalanan ke Jepang, China, atau Amerika Serikat. Proses sebaliknya juga berlaku untuk barang dari timur menuju barat. Daya tarik utama dari proyek senilai kurang lebih 440 triliun rupiah ini adalah efisiensi. Dengan menggunakan jalur pintas ini, kapal tidak perlu lagi berputar jauh ke selatan melewati Singapura dan Malaysia melalui Selat Malaka. Pemerintah Thailand mengklaim bahwa Land Bridge dapat memangkas waktu tempuh pelayaran rata-rata selama 4 hingga 9 hari. Bagi perusahaan logistik, waktu adalah uang. Penghematan waktu berarti penghematan bahan bakar yang sangat besar, pengurangan emisi karbon, dan perputaran barang yang lebih cepat. Selain itu, proyek ini diprediksi akan mengurangi kemacetan di Selat Malaka secara signifikan, sehingga lalu lintas global menjadi lebih lancar. Thailand memposisikan dirinya bukan sebagai musuh besar bagi negara tetangga, melainkan sebagai penyedia katup pengaman
bagi sistem perdagangan dunia yang mulai sesak. Bagi Thailand sendiri, Land Bridge adalah proyek transformasi nasional. Proyek ini tidak hanya tentang membangun jalan dan pelabuhan, tetapi tentang menciptakan pusat industri baru di sepanjang koridor tersebut. Pemerintah berencana membangun kawasan industri, gudang logistik, dan pusat pemrosesan makanan serta manufaktur di sekitar jalur Land Bridge. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru bagi warga lokal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Thailand atau PDB secara signifikan. Dengan menjadi pusat logistik regional, Thailand berharap bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju. Posisi strategis ini juga akan memberikan daya tawar politik yang lebih kuat bagi Thailand dalam organisasi internasional maupun di mata negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat. Meski terdengar sangat menguntungkan di atas kertas, proyek ini bukan tanpa tantangan. Tantangan terbesar datang dari konsep bongkar muat itu sendiri. Dalam dunia logistik, memindahkan kontainer dari kapal ke kereta, lalu dari kereta kembali ke kapal, memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Beberapa pakar logistik meragukan apakah penghematan bahan bakar dari pemotongan jarak akan cukup untuk menutup biaya bongkar muat di dua pelabuhan tersebut. Selain masalah biaya, tantangan lingkungan juga menjadi perhatian serius. Pembangunan pelabuhan raksasa di Ranong dan Champon dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan hutan bakau. Warga lokal yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan pelaku industri pariwisata juga merasa terancam mata pencariannya. Pemerintah Thailand harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa manfaat ekonomi jangka panjang akan jauh lebih besar daripada kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Secara geopolitik, Thailand juga harus pintar-pintar menyeimbangkan kepentingan. Proyek sebesar ini membutuhkan investasi asing yang sangat besar. Perdana Menteri Thailand telah aktif berkeliling dunia, mulai dari China hingga Amerika Serikat untuk mencari investor. Siapapun yang menanamkan modal besar di proyek ini nantinya akan memiliki pengaruh besar terhadap jalur perdagangan di Asia Tenggara. Banyak orang awam sering menyamakan Land Bridge dengan terusan Kra. Penting untuk dipahami bahwa keduanya berbeda secara mendasar. Terusan Kra adalah ide untuk menggali kanal air sehingga kapal bisa lewat tanpa berhenti. Namun, ide kanal ini dianggap terlalu beresiko karena secara simbolis membelah wilayah kedaulatan Thailand menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan yang sensitif bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Land Bridge dianggap sebagai solusi jalan tengah yang lebih aman. Dengan jembatan darat, kedaulatan wilayah tetap terjaga. Biaya konstruksi lebih murah dibandingkan menggali kanal raksasa. Dan dampak lingkungan yang ditimbulkan masih lebih bisa dikelola dibandingkan dengan mengubah total aliran air laut antar samudra. Pengembangan mega proyek Land Bridge Thailand bukan sekedar isu domestik bagi negara gajah putih tersebut, melainkan sebuah sinyal perubahan besar yang akan berdampak langsung pada posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Selama ini, Indonesia bersama Singapura dan Malaysia telah menikmati keuntungan geografis yang luar biasa berkat Selat Malaka. Selat ini merupakan jalur perdagangan paling vital di dunia yang menghubungkan ekonomi barat dan timur. Namun munculnya jalur alternatif melalui Thailand akan memaksa Indonesia untuk meninjau ulang strategi logistik dan keamanan maritimnya. Karena monopoli jalur pelayaran di selatan tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan bagi kapal-kapal kargo raksasa dunia. Dampak pertama yang paling terasa bagi Indonesia adalah
potensi penurunan aktivitas ekonomi di pesisir timur Sumatera. Pelabuhan-pelabuhan strategis kita yang berada di sepanjang Selat Malaka seperti Belawan, Batam, hingga proyek pelabuhan laut dalam di Kuala Tanjung akan menghadapi kompetisi langsung dalam memperebutkan jasa labuh dan bongkar muat. Jika Thailand mampu menawarkan efisiensi waktu hingga 9 hari lebih cepat, maka kapal-kapal pengangkut energi dari Timur Tengah yang menuju ke China dan Jepang kemungkinan besar akan beralih rute. Hal ini tentu akan mengurangi pendapatan negara, bukan pajak dari sektor maritim, dan memperlambat laju pertumbuhan kawasan ekonomi khusus yang sedang dikembangkan di wilayah Sumatera. Secara geopolitik, posisi tawar Indonesia di mata internasional juga berpotensi mengalami pergeseran. Selat Malaka bukan hanya sekedar jalur air, melainkan instrumen kekuatan diplomatik. Selama ini dunia sangat bergantung pada stabilitas keamanan yang dijaga oleh Indonesia dan negara tetangga di selat tersebut. Jika arus logistik terpecah ke utara melalui Thailand, maka pusat perhatian dan kepentingan negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan Jepang akan ikut terbagi. Indonesia mungkin tidak lagi memiliki kontrol tunggal atas keran energi dan perdagangan dunia di kawasan ini yang selama ini menjadi salah satu kekuatan diplomasi maritim kita di panggung global. Namun, di balik ancaman tersebut, proyek Land Bridge juga dapat menjadi pemicu atau cambuk bagi Indonesia untuk segera membenahi karut-marut logistik nasional. Persaingan ini seharusnya mendorong pemerintah untuk mempercepat digitalisasi pelabuhan dan memangkas birokrasi yang selama ini membuat biaya logistik di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Jika kita tidak mampu memberikan layanan yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman daripada jalur darat Thailand, maka pelabuhan-pelabuhan kita hanya akan menjadi pelabuhan pengumpan kecil dan kehilangan kesempatan untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global. Selain itu, keberadaan Land Bridge sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di Sumatera Utara dan Aceh sebagai jalur ekspor yang lebih pendek menuju pasar Asia Timur. Dengan mengirimkan komoditas unggulan kita melalui pelabuhan Ranong di Thailand, produk Indonesia bisa sampai ke konsumen di Beijing atau Tokyo dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan harus transit jauh ke selatan melalui Singapura. Dengan demikian, dampak bagi Indonesia sangat bergantung pada respon kebijakan pemerintah. Jika kita tetap statis, Land Bridge akan menjadi ancaman kehilangan pendapatan. Namun jika kita adaptif, proyek ini justru bisa menjadi pelengkap konektivitas yang memperluas jangkauan pasar produk domestik Indonesia ke tingkat internasional.